Saya izin share screen ya. Nah, ini apakah sudah tertampil modulnya? Sudah siap. Sudah ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman peserta webinar semuanya. Dan terima kasih kepada teman-teman dari Cerita Teknik Elektro dan UPT dari Borneo Tarakan yang telah melakukan atau mengadakan webinar pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya kenalin dulu, nama saya Chandra Febri Nugraha atau biasa dipanggil Chandra. Dan di sini ada teman saya, Mas Fatin ya, atau Mas Izzuddin Fatin Azhar. Nah, ini kami dari Teknik Elektro UGM angkatan 2016. Nah, pada pagi hari ini kami rencananya akan sedikit sharing pengalaman dan sharing pengetahuan kepada teman-teman semua terkait aplikasi Geeksilent Power Factory. Nah, tujuan dari sharing kali ini, kami harap di akhir sesi nanti teman-teman lebih mengenal apa itu Power Factory, lalu bisa menggunakannya untuk analisis dasar, dan apabila teman-teman ini berminat ya untuk lebih lanjut mempelajarinya, bisa menggali informasi lebih dalam lagi. Oke, nah di sesi sharing kali ini ada 3 poin utama yang akan kita sampaikan. Yang pertama, kita akan melakukan sedikit review atau pengenalan tentang software Geeksilent Power Factory. Nah, mungkin teman-teman di luar sana lumayan asing ya sama software Geeksilent Power Factory ini. Nah, terus yang kedua, kita akan coba langsung praktek nih. Caranya gimana kita bisa menggambar sistem tenaga listrik di software Power Factory dan melakukan input-input data di dalamnya. Nah, nanti di akhir sesi kita bakal melakukan simulasi bersama-sama, yaitu simulasi aliran daya. Oke. Nah, di sini kita akan coba review sedikit ya tentang Power Factory itu apa. Nah, jadi Geeksilent Power Factory atau Power Factory adalah suatu software simulasi yang dibuat oleh perusahaan asal Jerman yang namanya Geeksilent. Nah, software ini berfungsi untuk melakukan desain engineering atau desain teknis dari sistem kelistrikan, yaitu mulai dari sistem pembangkitan, penyaluran atau transmisi, distribusi, sampai sistem yang paling kecil, listrikan industri. Nah, mungkin selain Geeksilent Power Factory ini ada beberapa software sistem tenaga yang lainnya ya. Semisal itu ada ETAP, terus ada PSSE atau PowerWord dan sebagainya. Nah, mungkin di antara software-software tersebut yang paling umum digunakan di kalangan mahasiswa adalah ETAP ya. Nah, makanya di sini kami coba sedikit melakukan komparasi atau perbandingan fitur-fitur dari Geeksilent atau Power Factory sama ETAP. Nah, sebenarnya kedua software ini sama-sama bagusnya. Kalau dilihat dari kelengkapan fiturnya, itu sama-sama lengkap. Nah, cuman ada beberapa poin yang bisa kita highlight di sini. Untuk di Geeksilent Power Factory ada beberapa fitur yang tidak ada di software ETAP. Kalau di sini saya menemukan ada fitur optimal power flow, lalu analisis kontingensi, sama analisis small signal. Nah, berdasarkan pengalaman kami, ketiga fitur ini, yaitu OPF, kontingensi, sama small signal, ini adalah fitur-fitur yang lumayan krusial dalam analisis sistem tenaga listrik, yang skalanya lebih besar. Contohnya bisa sistem Jawa Bali, sistem Sulawesi, atau sistem yang lainnya. Jadi secara singkat, di sini kami bisa bilang kalau Geeksilent Power Factory ini lebih cocok atau lebih umum digunakan pada sistem yang skalanya besar atau sistem yang mencakup beberapa daerah seperti itu. Nah, tapi pada akhirnya ini semua kembali ke teman-teman ya, tergantung preferensi dan kebutuhan teman-teman dalam melakukan analisis ataupun simulasi. Nah, secara pribadi kami ini menggunakan software Geeksilent Power Factory dibandingkan software-software yang lainnya. Nah, di sini kami melakukan pemilihan tersebut karena ada beberapa poin ya, atau alasan-alasan kenapa kami menggunakan software ini. Yang pertama tadi sudah kita singgung adalah fitur analisisnya lebih lengkap daripada software-software pesaingnya. Lalu yang kedua, sistem Power Factory ini menggunakan database. Artinya kita bisa melakukan pengolahan data secara lebih cepat dan lebih terstruktur. Lalu yang ketiga, ini salah satu fitur favorit ya. Ini bisa dilakukan integrasi dengan bahasa pemrograman seperti MATLAB ataupun Python.
Nah, jadi dengan dua software ataupun dua bahasa pemrograman ini, kita bisa melakukan simulasi lebih singkat dan lebih cepat. Lalu yang keempat, range kompatibilitasnya sangat luas, mulai dari industri, sistem penyaluran, sampai sistem yang paling besar. Dan satu poin tambahan dari kami adalah Xcelen Power Factory ini lumayan populer di kalangan operator-operator sistem tenaga listrik, khususnya di Indonesia, yaitu dari PLN ya. Oke. Nah, mungkin untuk sedikit pengenalannya itu aja ya. Nah, mungkin di sini kita akan langsung masuk aja ke softwarenya untuk melakukan sedikit tour gitu ya. Nah, ini coba saya ganti ke Power Factory-nya langsung. Nah, ini apakah sudah kelihatan? Kelihatan, Chan. Udah ya? Nah, mungkin teman-teman ini bisa beralih ke softwarenya langsung aja ya. Oke, tunggu kasih waktu. Coba. Nanti misalkan pertama kali membuka, tampilannya akan polosan seperti ini. Oke ya. Sini saya coba pengen lihat dari bagian atas dulu. Di bagian atas ini ada menu bar yang standar ya, seperti file, edit, view, insert, dan sebagainya. Menu-menu yang di atas ini biasanya lebih komplit daripada icon-icon bar yang ada di bawah sini. Nah, ini masih terlock ya, atau belum bisa kita klik. Nah, untuk bisa mengakses fitur-fiturnya, kita akan coba membuat satu file project yang akan kita kerjakan. Nah, caranya kita tinggal pergi ke file, terus ke new, dan project. Saya ulangi ya, file, new, project. Oke. Nah, di sini kita bakal disuguhi tampilan seperti ini. Di sini kita diminta untuk melakukan penamaan pada project yang akan kita buat. Contohnya misalkan kita ingin memberi nama projectnya seminar PF atau seminar Power Factory. Nah, ini aja yang perlu kita isi dari namanya aja, terus kita bisa klik OK. Nah, di sini akan muncul satu pop-up lagi yang diminta kita untuk melakukan penamaan pada jaringan yang akan kita gambar. Nah, di sini sebenarnya bebas kita mau ngasih nama apa. Cuman di sini kita beri contoh aja ya. Misalkan di project ini kita pengen bikin suatu jaringan tegangan 110 kV. Nah, di sini saya coba kasih nama jaringan 110 kV. Nah, kalau udah, di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita atur. Tapi di sini saya pengen menekankan di bagian ini ya, nominal frekuensi. Nah, jadi kan di sistem tenaga listrik di Indonesia ada suatu aturan kalau frekuensi sistem itu harus dijaga pada 50 Hz. Nah, makanya di sini kita menggunakan standar 50 Hz juga. Mungkin beberapa negara di luar negeri itu menggunakan frekuensi yang berbeda ya. Ada yang 60 Hz. Cuman di sini kita pakai yang 50 Hz aja. Nah, terus kita OK aja. Nah, setelah kita bikin project sama jaringannya, kita akan dimunculkan tampilan seperti ini. Tampilan di mana kita sudah bisa melakukan menggambar ataupun melakukan analisis yang lainnya ya. Nah, coba kita lihat dari ribbon yang ada di atas ini ya. Baris di bawah main menu. Ini ada beberapa tombol yang lumayan penting yang bisa kita gunakan. Nah, cuman di sini saya pengen meng-highlight beberapa tombol saja. Semisal kita lihat yang paling kiri ini, namanya Open Data Manager. Nah, apabila kita klik, akan muncul pop-up seperti ini. Nah, ini adalah sistem database dari Xcelen Power Factory. Jadi dia konsepnya adalah seperti File Explorer pada Windows ataupun Finder pada macOS ya. Jadi ini bentuknya seperti pohon. Misal kita punya project yang namanya Seminar Power Factory, ini kita bisa pencet
tanda positif atau plus untuk melihat data-data yang ada di dalam project tersebut. Dan ini lumayan detail dan lumayan banyak. Cuman kita lihat secara umum aja ya. Nanti kalau udah kita close saja. Terus ke bagian yang kedua nih, di sebelah kanannya ada yang logonya berbentuk kacamata. Ini namanya Edit Relevant Object for Calculation. Apabila kita klik di sini, maka akan muncul beberapa tombol tambahan. Nah, tombol-tombol ini adalah beberapa komponen yang telah kita tambahkan pada sistem yang kita buat. Nah, cuman karena kita di sini belum menggambar apapun, jadi yang muncul di sini hanya terbatas pada beberapa opsi saja. Itu. Terus yang tombol yang selanjutnya ada tombol yang berbentuk panah ke bawah, ada 3 panah ya. Namanya Calculate Load Flow. Tombol ini kita gunakan untuk melakukan analisis aliran daya yang akan kita lakukan pada akhir dari sesi ini. Lalu di sebelahnya ada untuk analisis hubung. Terus kita pindah aja ke bawah ini di ribbon yang ketiga. Nah, ini ada ini ya, yang bentuknya kertas sama ada gemboknya. Nah, ini fungsinya adalah, nah, freeze mode ini apa? Semisal kita sudah menggambar suatu sistem di tampilan yang paling besar ini ya, di main display ini. Nah, apabila kita tidak ingin melakukan pengubahan ataupun tidak sengaja melakukan pengubahan, kita bisa melakukan atau mengaktifkan freeze mode atau mode beku ya. Jadi dia gambarnya tidak bisa diedit lagi. Oke, terus yang kedua ini ada tombol zoom in seperti biasa. Lalu untuk yang gambar ini adalah zoom all atau zoom out. Dan beberapa tombol yang lainnya yang akan kita singgung pada simulasi ataupun saat kita menggambar. Oke, terus di sisi kanan ini ya, ada beberapa simbol-simbol sistem tenaga listrik ataupun komponen sistem tenaga listrik. Mungkin yang paling sering kita gunakan adalah busbar, terus beban, lalu saluran sama pembangkit. Nah, untuk busbar sendiri ada beberapa pilihan yang bentuknya garis ini ya, terminal ataupun busbar, ada beberapa macam. Lalu yang kedua ada saluran atau saluran transmisi, distribusi, dan sebagainya. Ini yang bentuknya garis membentuk siku-siku di bawah sini. Nah, lalu di sebelahnya ada trafo. Nah, trafo ini juga komponen yang lumayan penting dalam kita menggambar nanti. Lalu ada juga komponen beban. Beban ini simbolnya segitiga ke bawah, yang namanya general load. Terus yang terakhir ada ini ya, generator sinkron atau synchronous machine yang logonya itu lingkaran dengan huruf S di dalamnya. Oke, mungkin untuk yang simbol-simbol utamanya sudah saya rangkum tadi. Di sini ada tampilan ini ya, di bawahnya ada suatu window yang kecil yang bisa kita perbesar dengan cara melakukan drag and drop pada bagian ini. Coba kita arahkan ke bawah sini sampai kursornya itu berubah jadi seperti ini, yang panah atas atau bawah, lalu kita bisa drag ke atas. Oke, nah di sini akan muncul tampilan output window. Jadi yang bagian atas ini adalah graphical window, lalu yang bawah ini output window. Untuk yang graphic window adalah suatu plan ataupun gambar yang bisa kita tempel-tempel komponen di situ. Nah, sedangkan kalau yang output window ini adalah nanti akan keluar kayak warning ataupun hasil output dari analisis yang telah kita lakukan. Oke, mungkin untuk pengenalannya sampai di sini aja. Beberapa fitur utamanya sudah coba kami jelaskan. Nah, ini Mas Bagas kira-kira bisa lanjut ke sesi menggambar atau tanya jawab dulu ya? Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan silakan, tapi kalau nggak ada, apa? Oke. Sebentar. Mungkin kalau nggak ada, jadi tadi kan untuk apa namanya digital ini bisa melakukan kan kalau etap itu PF aja ya, flow
Kalau power flow itu kan aliran daya seperti itu ya. Nanti kalau misalnya untuk Dixelen itu bisa melakukan OPF juga seperti itu. Iya Mas. Jadi sebenarnya software sistem tenaga listrik itu ada beberapa fungsi ini ya, fungsi dasar. Minimal ada power flow, lalu ada analisis aliran daya untuk hubung singkat, lalu ada analisis proteksi dan sebagainya. Nah, cuman untuk yang di Silent Power Factory ini ada fitur-fitur tambahan yang menurut kami lumayan penting untuk analisis sistem yang skalanya besar. Seperti itu. Makanya kalau untuk Dixelen ini cukup banyak juga digunakan gitu ya, selain etap itu. Ya, betul Mas. Oke, kalau yang teman-teman yang lain kalau nggak ada udah. Oke.